Udah ya. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu topik baru yang membicarakan mengenai purchase request dan purchase quotation. At the end of this module, you will be able to create purchase request and purchase quotation. Use purchase quotation generation wizard to produce multiple quotation. Di dalam bisnis example ini sebetulnya sudah tersirat ya apa definisi dan kegunaan dari kedua fitur tadi. Your company has added purchase request and purchase quotation as part of the normal procurement process atau purchasing process. Nah, udah jelas bahwa dua fitur ini atau dua proses ini adalah sebetulnya tambahan dan tidak wajib dipakai. Kapan PR dan PQ ini dipakai? Biasanya di perusahaan yang skalanya medium ke atas. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau perusahaan kecil, PR-nya biasanya manual. Orang karyawannya cuma 5, ya mau beli barang tinggal colek aja sebelahnya. Gue mau beli barang ini dong. Oke. Minta ngomong sama bos, bosnya di depannya. Bos, beli barang ini ya. Oke, selesai. Jadi biasanya untuk perusahaan besar, kenapa? Yang mana karyawannya banyak, departemennya banyak, dan sebagainya. Birokrasinya ribet, dan seterusnya. When employee wants to order supplies, they use a purchase request to alert the purchasing department about their need. Nah, jadi disinilah definisinya. Purchase request adalah suatu proses untuk permintaan barang sesuai dengan namanya. Biasanya kalau di perusahaan, nama lengkapnya purchase requisition. Yang mana kalau PR dibuat nanti akan meng-alert purchasing. Nah, dalam hal contoh ini dia minta supplies. Supplies ini bisa jadi ATK, bisa jadi kopi sama gula, dan seterusnya. If none of these items are available in-house, the purchasing department will purchase the item. Jadi, purchasing department ini kan hanya mengcover permintaan saja. Jadi, purchase request ini permintaan barang. Ya. Dan biasanya purchasing department merangkap orang GA ya, karena minta barangnya ke orang purchasing ya. Nah, pada saat barang diminta, user kan nggak tahu barang itu ada apa enggak dalam gudang. Kalau memang ada, maka nggak usah dilanjutkan ke procurement proses, tapi langsung dilanjutkan ke proses pengeluaran barang. Kalau memang ternyata barang ini adalah inventory item. Tapi kalau non-inventory item biasanya tidak terjadi transaksi apa-apa, karena yang dikeluarkan adalah bukan inventory. To get the best price, a buyer will ask vendors to provide quotes for items. When multiple quotes are needed, the purchase quotation generation wizard is used. Nah, kalau memang stoknya habis atau kosong, pasti si orang purchasing akan lanjutin ke proses pembelian, yaitu PO. To get the best price, nah jadi biasanya untuk barang-barang yang mahal, barang-barang yang sifatnya penting, barang utama, biasanya kalau pengadaan itu pakai proses yang namanya tender, ya tender atau bidding, ya atau apapun istilahnya deh, ya. Nanti ada invoicing dan segala macam, ya invoicing itu masih pakai bahasa Belanda ya, invoicing. Tapi kalau barang yang sifatnya supply, cuman kayak Indomie, cuman gula, mungkin juga paperclip atau kertas atau pulpen, mungkin belinya juga cuma di Indomaret ya dan segala macam, mungkin tunjuk langsung, nggak perlu minta the best price ya. Makanya tadi saya katakan ini adalah untuk contoh yang barangnya sifatnya mahal atau sifat yang barangnya adalah penting, baru dilakukan proses tender. Nah, proses tender itu adalah purchase quotation, yaitu kita minta penawaran atau biasa disebut dengan RFQ, request for quotation, ke para vendor. Nah, proses permintaan RFQ pun tergantung dari company policy. Ya, aturan main di perusahaan kita, kalau kita mau bandingin harga, kita tunjuk berapa, kita undang berapa vendor. Satu, kalau satu mah namanya tunjuk langsung. Ya, 2, 3, biasanya 3 ya. Ada juga yang 5, silakan. Nah, itu kan banyak ya. Kalau pengen bikin PQ secara banyak, kita ada loh fitur yang namanya PQ Generation Wizard, yaitu untuk membuat PQ sebanyak 5, sebanyak 10 atau open tender yang benar-benar nggak dibatasin. Nah, itu bisa kita lakukan secara cepat
cepat dan tepat. Oke, balik lagi. Jadi sebetulnya standar procurement proses kita itu di depannya ada proses tambahan yang either bisa kita pakai atau tidak, yaitu namanya purchase request sama purchase quotation. Ya, semua ini mau dipakai apa enggak tergantung kebutuhan perusahaan. Mungkin ada perusahaan yang kecil tapi juga mau pakai PR, mau pakai PQ, silakan, tidak ada yang melarang. Kenapa? Karena fitur ini juga sudah available di dalam software SAP Business One. Jadi silakan dipakai. Nah, pertama, purchase request. Purchase request apa sih? Ya, tadi kan dikatakan ya, yaitu proses permintaan barang. Ya. Nah, kurang lebih layarnya seperti ini. Simple sih, ya, straight to the point aja. Jadi pertama kali ditanya dulu nih, siapa requesternya, siapa yang peminta yang minta beli barang ini siapa. Nah, by default kalau Anda bikin atau akses modul ini, yang muncul adalah nama user Anda, yaitu user yang sedang login, karena kan dia bikin PR pasti dia dong yang minta barang. Tapi ini pun masih bisa kita ganti seandainya ada orang yang nggak punya user SAP, nggak punya license, tapi dia minta tolong buatin PR ke dalam sistem. Anda bisa langsung ganti requester namanya siapa. Oke. Lalu kapan dibutuhkannya? Barang ini nanti mau dipakainya kapan? Apa nama barangnya? Kapan dibutuhkannya? Kebutuhannya berapa banyak? Ya. Jadi PR itu isinya cuma itu aja. Nah, nanti pada saat ini dibuat, nanti alert atau message akan lari ke bagian procurement untuk segera memfollow up atas PR yang dibuat. Nah, memfollow up PR pun biasanya ada polanya ya, atau ada aturan mainnya. Biasanya orang GA atau orang procurement pun juga, pokoknya saya akan tarik PR yang sampai jam 12 setelah makan siang, saya akan proses besok. Ya, kurang lebih begitulah ya, kalau yang biasanya terjadi di lapangan. Jadi nggak satu minta, satu diproses ya. Karena kadang barang yang diminta mungkin mengacu ke vendor yang sama, kenapa nggak kita minta penawaran sekaligus ya. Jadi biasanya ada aturan mainnya, atau mungkin satu hari, di hari kedua baru diproses dan seterusnya. Oke, jadi kalau kita sudah bikin PR, sebetulnya ada dua opsi nih ya. Kita mau lanjutin dari transaksi ini, kita mau tindak lanjuti dengan purchase order, bisa, artinya kita tunjuk langsung. Ya, mungkin kita beli barang yang repeat ya, repeat order. Udah deh, kita beli lagi aja ke perusahaan yang sama, ke vendor yang sama, vendornya bagus, harganya juga bagus, harganya miring. Kita beli aja ke dia, atau kemarin kita udah beli, ini kurang, beli lagi deh sama dia gitu ya. Silakan. Berarti dari PR langsung ke purchase order. Tapi kalau memang mau melakukan proses bidding atau proses auction ya, kita lanjutin dari purchase request ini ke purchase quotation ya. Nah, purchase quotation pun bisa multiple purchase quotation, tergantung dari kebutuhan, tergantung dari policy. Berapa nih penawaran yang kita boleh bikin, berapa vendor yang akan kita adu ya, sampai nanti kita mereka memasukkan penawaran, lalu harganya kita adu ya, siapa pemenangnya. Nah, nanti pemenangnya baru diumumkan atau di follow up dengan menggunakan dokumen purchase order ya. Artinya kita sudah tentukan siapa pemenangnya. Jadi dari PQ kita copy ke purchase order. Nah, kalau PR kita banyak ya, kita mau follow up satu-satu tentu kan akan repot. Apalagi tadi Anda lihat mekanisme di SAP B1, kita kan last data record, mau ke dokumen berikutnya, si previous atau kita lihatin nomornya dan sebagainya, akan sangat tidak efektif dan efisien. Nah, di SAP Business One ada loh fitur yang namanya Purchase Request Report. Ini fitur ini berupa report ya, yang nanti akan menampilkan semua barang atau kita menampilkan by vendor dari PR yang masuk ya. Jadi nanti kita bisa follow up sekaligus. Oh, ini vendornya sama nih, langsung aja ini kita langsung bikinin purchase order bahwa saya mau beli langsung. Oh, ini sama ini. Oh, ini barangnya mahal, ininya prosesnya ini tender, langsung ke copy ke PQ dengan cara menekan tombol yang di sini,
klik, nanti akan ada dua pilihan. Dari dokumen yang Anda pilih ini, mau di call follow up ke purchase order atau ke purchase quotation. Kalau sudah, langsung kita tekan tombol start atau execute, ya, atau kita OK atau add, apapun tombolnya, nanti akan terbentuk dokumen yang kita pilih di sini sebagai proses lanjutan dari PR tersebut. Ya, jadi purchase request report ini enak, kita melihatnya lebih komprehensif, melihat semua. Jadi orang procurement bisa lebih enak untuk menentukan siapa beli sama siapa, ya, dan seterusnya. Oke, di sini ada skenario nih, ya. Untuk purchase request skenario. Jadi SAP memberikan contoh nih. Sales team needs 2 laptops. Management approval is required. Oh ya, PR pun di dalam SAP kita bisa loh kita pasangkan approval. Nah, itu nanti topiknya mengenai approval ada di TB 1200. Nama topiknya adalah approval procedure. Jadi suatu dokumen kita bisa mendapatkan atau membutuhkan approval lewat SAP. Ya, jadi approvalnya adalah dalam bentuk online digital. Ya. Purchase request is saved as a draft. Ya, jadi kalau purchase request atau dokumen apapun ya, marketing dokumen, kalau lagi masih menunggu approval, dia kesimpannya sebagai draft. Once approved, the draft is converted to purchase request. Jadi kalau udah di-approve, baru dia convert ke dokumen aslinya. The buyer runs purchase request report. Nah, yang tadi ya, report yang tadi ya. Since item is not stock, the buyer create purchase order. Nah, dalam hal ini contohnya dia tunjuk langsung. Berikutnya, purchase quotation. Dari barang yang diminta lewat PR itu, pengadaannya harus melalui proses bidding, ya, yang namanya mengenerate purchase quotation secara massal. Kalau memang tadi seperti saya ceritakan kebutuhan PQ-nya banyak, ternyata kita butuh perbandingnya bukan hanya 2, bukan hanya 3, tapi mungkin 5, mungkin 10. Nah, kalau PQ-nya kita bikin satu-satu, akan sangat tidak efektif. Maka dikasih fitur ini supaya kita bisa bikin PQ secara massal. Jadi dari PQ 1, 2 sampai N. Ya, N ini unlimited. Lalu kalau sudah PQ-nya jadi, ini kita bisa print, kita bisa fax, atau kita bisa ekspor ke PDF, kita email ke masing-masing vendor yang sudah kita tunjuk di dalam PQ ini. Ya, artinya kan kita RFQ ya, request for quotation. Kita minta penawaran dari mereka, RFQ namanya ya. Lalu kalau mereka sudah memberikan penawaran dalam bentuk sales quotation, kalau pihak vendor kan berarti kan seolah-olah mereka menjual ya. Berarti menjualnya atau memberikan penawarannya pakai dokumen sales quotation. Nah, kalau mereka sudah respon dengan sales quotation, artinya mereka memberikan penawaran. Ini loh barang yang Anda minta, kuantitinya sekian, saya kasih harga sekian, diskon sekian, dan sebagainya. Nah, berarti PQ tadi perlu kita update. Nah, update ini kita melakukannya secara manual. Kenapa? Karena kan memang berdasarkan dari penawaran yang masuk ke kita. Ya, kuantitinya diupdate, price-nya diupdate, dan seterusnya. Ya, nah dari penawaran-penawaran yang masuk, kita pilih yang paling optimal. Ya, pilih optimal itu masing-masing perusahaan beda-beda, ya berarti bukan berarti yang murah pasti menang, belum tentu. Contoh harganya murah tapi kirimnya nanti lebaran kuda juga kan ngapain, ya kan? Maksudnya kalau dia harga murah tapi kirimnya lama, ya kan? Ya kita nggak pilih, ya. Tapi mahal lebih sedikit, tapi dia bilang besok bisa dikirim, mungkin itu pemenangnya, ya. Jadi kita pilih yang peak yang paling optimal atau yang paling kita tentukan sebagai pemenang, baru nanti ini kita convert menjadi purchase order. Jadi rangkaiannya adalah PR, PQ, PO. Oke, nah bagaimana, apa syaratnya kok SAP tahu ya bahwa barang itu bisa di-provide oleh vendor mana saja? Kok bisa dia bisa mengenerate PQ sebanyak N, ya sebanyak N kali? Kok bisa tahu, gimana caranya? Nah, caranya sebetulnya pakai field yang namanya preferred vendor. Jadi inilah kunci atau syarat supaya SAP bisa tahu barang itu bisa di-provide oleh vendor mana saja, supaya nanti pada saat pengeneratan PQ itu bisa secara otomatis.
ya. Nah, nanti preferred vendor ada di mana nanti saya akan kasih tahu. Ya. Karena kembali lagi SAP itu bodoh, ya. SAP nggak tahu kalau kita nggak kasih tahu. Makanya semua kembali ke settingan. Oke, purchase quotation skenario. Kalau tadi proses cara buatnya ya, sekarang skenario-nya. Purchase quotation are needed for two type of printer. The buyer use the purchase quotation wizard. The wizard generate 3 purchase quotation for 2 item. Nah, barangnya ada 2 dan dia minta penawaran ke 3 vendor, ya. The buyer use the purchase quotation report to compare quotation. Nah, jadi nanti ada lagi nih suatu report yang namanya purchase quotation report yang untuk memudahkan untuk membandingkan, ya. Karena kan tadi di sini pick optimal kan. Nah, pick optimalnya bagaimana? Apakah picknya manual? Ya, picknya sih manual, tapi maksudnya ada reportnya yang untuk melihat dari penawaran-penawaran ini yang namanya purchase quotation comparison report, ya. Nah, dari situ baru ketahuan siapa yang menang, ya kan? Kalau sudah menang baru dia bikin purchase order dari the best quotation, ya, yaitu quotation yang paling optimal. Oke, demonya berikutnya. Nah, mungkin ini kita akan lanjutkan ke demo di SAP-nya. Oke, saya akan mendemokan untuk modul purchase request dan purchase quotation. Nah, purchase request itu ada di mana menunya? Purchase request adanya di menu purchasing, lalu pilih purchase request. Nah, ini adalah layar dari modul purchase request. Nah, kalau Anda perhatikan, oke, saya akan mendemokan untuk modul purchase request dan purchase quotation. Nah, purchase request itu ada di mana menunya? Purchase request adanya di menu purchasing, lalu pilih purchase request. Nah, ini adalah layar dari modul purchase request. Nah, kalau Anda perhatikan, strukturnya mirip dengan marketing dokumen ya, seperti purchase order, sales order, dan sebagainya. Cuma bedanya di sini lebih mengedepankan user yang minta barang tersebut. Ya, kalau marketing dokumen di sebelah kiri sini lebih kecenderungan untuk memilih bisnis partner. Ya. Nah, kalau di PR ini dia adalah memilih nama user yang akan meminta barang siapa. Ya. By default ini sudah keisi yaitu dari user yang login, yaitu saya si Jason Butler. Ya. Lalu sebelah bawah di sini ada suatu checkbox ya, di mana kita bisa meminta SAP untuk men-send email if PO atau GRPO is edit ya, ke email sini atau nanti ke internal message juga bisa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah apabila dari PR yang dibikin oleh si Jason Butler ini sudah di follow up oleh teman-teman procurement, si Jason nanti akan dapat notifikasi bahwa PO-nya sudah dibuat, barangnya sudah datang. Nah, ini juga hampir sama lah kalau kita belanja di toko online ya. Itu kan kalau sudah dikirim sama seller, barang sudah nyampe di lokasi kita biasanya dapat notifikasi. Ya. Lalu berikutnya adalah seperti biasa posting date, lalu valid until itu adalah masa berlaku dari PR kita ini. Ya. Lalu required date. Nah, required date ini kita membutuhkan barang yang kita minta ini kapan, ya. Oke, lalu yang di bawah adalah masalah barangnya, ya. Kita mau barangnya apa? Misalnya saya akan membeli, minta beli mouse misalnya ya. Lalu saya minta mouse, kapan nih dibutuhkannya? Misalnya saya butuh tanggal 29 misalnya. Oke, butuhnya berapa? Misalnya butuhnya 5 ya, buat anak baru misalnya gitu ya. Lalu di sini ada kolom berisi tentang harga. Nah, ini sebetulnya bukan harga, ini hanya info price ya. By default ini muncul sebetulnya karena ini pernah ada last purchase price ya. Nah, sebetulnya ini kita nggak harus wajib memasukkan ini hanya sebagai notifikasi aja atau informasi kepada buyer bahwa barang ini harganya kira-kira berapa ya. Karena mungkin si requester juga nggak tahu nih harga barangnya berapa ya. Tapi ini hanya lebih ke referensi aja, mungkin dia sudah mencari ke toko online, yaitu barang yang dia minta kurang lebih harganya berapa. Ya, jadi sekali lagi ini hanya masalah info price. Oke. Nah, lalu sebetulnya kalau Anda perhatikan di sini ada kolom in stock.
ya. Jadi sebetulnya barang ini ada available di dalam gudang. Jadi sebetulnya kalau dia udah bisa lihat in stock, nanti tim procurement tidak harus lagi membeli, ya. Tapi ini Jason nih tetap minta supaya nanti barang dikeluarkan dari gudang, ya. Oke, kalau sudah, di sini juga ada required date dan di sini ada required date. Nah, in case mungkin kalau barang Anda lebih dari satu, ya, Anda masing-masing barang required date-nya mungkin berbeda. Nah, di sini lebih required date yang global, ya. Jadi yang keseluruhan maunya tanggal 29, tapi kalau ternyata barang yang Anda minta lebih dari satu dan tanggal required date-nya beda-beda, itu Anda bisa ganti. Oke, nah kalau sudah, sebetulnya permintaannya gini aja, cukup simple. Kalau mau ada gambar, mau ada keterangan, mau ada referensi tipe, spesifikasi, bisa di browse lalu di attach di sini. Ya, karena semua informasi yang diberikan ini tentunya akan membantu teman-teman procurement untuk bisa mencarikan barang yang diminta oleh si user ini, yaitu si Jason Butler. Oke, kalau sudah saya tinggal tekan tombol add. Kalau sudah, maka PR saya sudah jadi. Nah, PR ini sudah jadi, lalu apa next actionnya? Nah, tentunya nanti teman-teman procurement akan dapat notifikasi, ya, bahwa ada PR baru tercreate, ya. Entah kita bisa gunakan alert, nanti di modul administration ada namanya alert management yang nanti akan kita belajar di TB 1200, yaitu di customization, ya. Atau, ya, si orang procurement itu melakukan cek rutin, ya. Setiap sore dia pengen lihat ada nggak PR baru yang masuk untuk segera bisa di follow up. Nah, bagaimana? Apa tool yang bisa dipakai oleh orang procurement untuk bisa memfollow up tiap sore, katakan, ya, PR-PR yang masuk hari ini? Nah, itu ada menunya yang namanya adalah Purchase Request Report. Nah, ini juga sebetulnya adalah sebuah tool yang untuk membantu si procurement untuk bisa memfollow up atas PR-PR yang masuk. Karena mungkin PR yang masuk, kalau memang perusahaannya besar, karyawannya banyak, usernya banyak, tentunya akan sedikit merepotkan. Nah, dengan tool ini sedikit banyaknya bisa membantu si bagian procurement untuk bisa memfollow up masing-masing PR yang masuk. Oke. Lalu seperti biasa kita bisa SAP menanyakan parameter untuk bisa lebih menarrowing, ya, data yang akan ditampilkan. Oke, pertama kita lihat dulu purchase request-nya tipenya apa nih, barang atau jasa, ya. Yang kode barangnya kode barang apa, ya. Nah, mungkin kode barang semua saya kosongin, mungkin yang lebih tepat adalah masalah tanggal, ya. Jadi dia bisa ngecek tanggal by tanggal, katakan tanggal hari ini, ya. Saya mau ceknya sehari sekali, katakan. Kalau seminggu sekali berarti 1 minggu tanggalnya. Oke, kalau sudah saya oke. Nah, kelihatan tuh, ya, request PR yang masuk hari ini kebetulan cuma 1, ya. Nah, dari PR yang masuk ini kita bisa grup nih, kita bisa grup by item atau kita bisa grup by vendor, ya. Grup by vendor artinya vendor yang bisa menyuplai barang tersebut. Nah, kok bisa, Pak? Vendornya bisa langsung muncul otomatis ke barang. Nah, tentunya kan ini kita yang melekatkan, ya, yaitu kita lekatkan di item master data. Masih ingat topik preferred vendor? Nah, itu dia di sini, ya. Kita masukkan preferred vendornya untuk si barang ini, sehingga di sini nanti akan langsung muncul vendornya siapa. Oke. Nah, dari sini, dari tool ini benar-benar membantu banget buat tim procurement untuk nanti bisa memilihkan, ya. Mungkin tanggalnya saya lebarkan deh, ya. Mungkin tanggalnya tuh-nya aja saya kosongin. Nah, ini kan banyak, ya. Nah, dia jadi bisa memilihkan, ya. Oh, mana saja nih akan di follow up. Ini bisa di double klik, hilang. Double klik select all. Oh, ini saya mau follow up, katakan group by vendor, ya. Oh, ini vendor ini nih bisa untuk 3 barang ini nih. Oke deh, saya follow up, lalu tinggal pilih, ya. Ini kalau mau di print, langsung print target dokumen bisa, langsung create. Nah, mau create apa? Nah, follow up dari PR ini akan menjadi apa, ya. Kalau memang mau tunjuk langsung, bisa langsung pilih purchase order, ya. Kenapa? Karena vendornya sudah jelas, ya. Atau Anda mau bikin penawaran dulu, ya, minta RFQ kepada si V20.000 ini, bisa juga, ya. Atau bagaimana?
ya terserah. Nah ini tinggal tindak lanjutnya seperti apa. Nah katakan dari sini yang ini saya nggak mau follow up karena ini adalah tanggal hari ini, saya mau coba follow up yang ini ya. Katakan saya mau langsung create PO Pak, yaudah ini tunjuk langsung barangnya sudah jelas dan kita memang biasa beli ini sama dia. Oke, langsung kita tekan purchase order. Oke, dikatakan a number of document will be created automatically. Nah sebetulnya banyaknya dokumen tergantung ya, ini kan cuma satu vendor ya, mungkin yang tercipta cuma satu PO nih ya, kecuali kita pilih yang banyak ya. A number of document will be created automatically for the selected row. This action is irreversible. Do you want to continue? Jadi tindakan ini nggak bisa diulang ya, katakan yes. Maka dikatakan purchase order nomor 540 tercreate. Nah cuma satu kan. Nah perhatikan, saya sebagai requester dapat message nih ya, bahwa PR saya sudah dibuatkan PO-nya ya, itu PR nomor 25. Ini PR yang lalu ya. Kalau PR yang baru tadi saya nggak centang, nggak tik, yaitu yang tanggal 29. Oke, kalau sudah kita cek benar PO-nya jadi ya. Kita balik lagi ke menu purchase order, lalu last data record. Nah ini dia ya, yaitu PO terhadap V20.000 ya. Ya, ini dia separate by ini nih kayaknya nih ya. Separate by PR. Oke. Nah, di situ berarti Anda sudah lihat sendiri purchase ordernya sudah langsung otomatis di-create-kan. Nah, tentunya ini sangat membantu banget untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dari tim procurement tadi ya. Oke, itu tadi adalah demo kalau seandainya PR tersebut kita tunjuk langsung ke satu vendor dan langsung kita kasih PO. Artinya kita langsung sepakat untuk membeli. Nah, bagaimana ternyata barang yang kita order ya itu mahal dan kita membutuhkan suatu tender ya atau bidding ya atau apapun namanya ya. Atau mungkin company policy menyatakan nggak boleh tunjuk langsung, harus selalu melalui proses vendor selection misalnya. Nah, berarti dari PR tadi kita tidak boleh langsung bikin PO, tapi harus kita bikin PQ, yaitu Purchase Quotation, atau biasanya dikenal dengan RFQ, Request for Quotation. Artinya apa? Kita meminta vendor tersebut untuk memberikan penawaran ke kita, untuk nanti kita review, kita bandingkan, kita komparasi mana dari vendor-vendor tersebut yang memberikan penawaran terbaik ya. Nah bagaimana caranya? Coba kita lihat lagi PR-nya ya. Ini PR-nya kita lihat lagi. Ini PR yang terakhir adalah ini MOS ya, MOS USB 5 unit ya. Katakan kita akan melalui proses PQ. Nah sebetulnya dari PR mau langsung copy ke PQ bisa ya, tapi kan ini satu persatu dan ini hanya jadi satu ya kan. Sedangkan kita akan membandingkan 3 vendor atau mungkin 5 vendor atau lebih ya, tergantung dari company policy masing-masing ya. Nah sekarang bagaimana sih cara supaya bisa dari PR langsung membuatkan purchase quotation ya secara masif, secara massal, dan saya tidak mau bikin satu-satu ya, maunya otomatis. Bisa nggak? Bisa, yaitu namanya ada suatu fitur yang namanya Purchase Quotation Generation Wizard ya, Purchase Quotation Generation Wizard. Nah, tapi syaratnya apa? Kita balik lagi ke slide. Anda harus memasukkan preferred vendornya dari barang tersebut lebih dari satu ya, yang mana diisi sesuai dengan siapa saja vendor yang bisa mensuplai barang tersebut. Nah, caranya bagaimana? Berarti kita intip lagi, kita masuk lagi ke item master datanya. Ya. Nah, kita harus cek dulu tab atau informasi atau field preferred vendornya supaya kita bisa masukkan lebih dari satu vendor, ya. Nah, di manakah tempat kita memasukkan preferred vendor? Itu adanya di tab purchasing karena ini berhubungan dengan pembelian. Nah, kalau Anda perhatikan, oh sudah ada nih V20.000, tapi kan cuma satu. Ya, supaya SAP bisa mengenerate PQ secara masif, secara banyak, otomatis, tentunya kan harus kita isi lebih dari satu. Nah, caranya bagaimana? Kita tekan kotak titik 3 yang di sini. Kita klik di sini,
kita lihat, oh banyak nih, kebetulan udah 5 nih, bagus nih ya. Tapi ada yang Kanada dolar, mungkin yang Kanada saya nggak mau ya, saya mau remove ya. Kalau sudah saya update. Nah, kalau Anda masih kurang mau tambahkan, silakan masukkan kode vendornya di sini ya. Mau tambahkan lagi silakan. Oke. Nah, V20.000 kenapa yang muncul di sini padahal dia baris nomor 2? Nah, karena dia hitam, Pak. Nah, betul, hitam ini tandanya apa? Tandanya dia adalah default vendor untuk barang C0010 ini ya. Kita bisa nggak, Pak, rubah defaultnya? Bisa, tinggal select aja lalu set as default ya, lalu kita update. Maka si CTI V60.000 lah yang menjadi default dari si item tersebut. Nah, kalau tadi saya sudah rubah, perhatikan dia langsung berubah ke V60.000. Oke, kalau sudah, ini udah bagus, sudah ada 5 ya, lalu saya update. Berarti udah siap. Oke, PR nomor 30, tanggal hari ini ya. Oke, sekarang bagaimana caranya membuat PQ secara masif tadi? Ya, tadi saya sudah sebut nama fiturnya adalah Procurement Quotation Generation Wizard. Itu menunya ada di menu purchasing, lalu coba agak ke bawah. Di situ ada namanya Purchase Quotation Generation Wizard. Nah, tinggal klik di sini. Nah, maka wizardnya akan jalan. Nah, seperti biasa, wizard itu adalah step by step proses. Oke, ini cuma bla 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 aja penjelasan PQ Generation Wizard itu apa. Kalau sudah, kita next. Oke, yang pertama-tama Anda diminta untuk membuat parameter ya, in case Anda sering melakukan proses ini dan dengan parameter yang selalu sama. Nah, itu bisa Anda simpan parameternya. Nah, tapi kalau untuk pertama kali mungkin kita bisa bikin baru, misalnya namanya adalah coba misalnya ya. Sudah, saya tekan tombol next. Oke, step kedua. Tadi step 1 bikin skenario. Step kedua, kita mau selection kriteria based on item atau based on purchase request. Kalau based on item berarti berdasarkan barang. Nah, barang itu kan terlalu banyak ya. Saya pribadi lebih cenderung berdasarkan request, karena kan dari request apa, dari PR apa yang saya akan follow up menjadi PQ. Ya, jadi saya lebih condong ke yang nomor 2. Nah, di sini banyak lagi parameter. PR yang mana, yang tanggalnya berapa, yang required kapan, ya usernya siapa, banyak banget parameternya, itemnya apa. Nah, untuk ini saya cenderung berdasarkan posting date-nya ya. Karena kan biasa kita tadi seperti saya bilang, kita mengelola atau merespon PR ini katakan daily ya. Jadi saya katakan saya pengen lihat PR yang masuk hari ini, jadi saya masukkan tanggal hari ini misalnya ya. Lalu saya next. Nah, ketangkep tuh, oh ada satu PR nih ya, satu PR yaitu PR nomor 30 yang dibikin oleh Jason Butler ya. Kalau ada banyak mungkin akan muncul banyak. Nah, ini saya coba dulu untuk demo purpose ini, saya coba hanya satu saja supaya Anda nggak bingung, karena kan kita masih proses pembelajaran. Oke, di sini pun kita bisa group by purchase request atau mau group by item. Mungkin kalau by item agak bingung ya, karena kan tadi sekali lagi kita dari awal, dari step 2 kita mencarinya by PR. Mungkin lebih enak kita group by purchase request. Nah, kelihatan tuh PR nomor 30, ini tanggal hari ini dibuatnya. Requirednya tanggal 29, mau sebanyak 5. Oke. Sebetulnya stoknya ada, tapi seolah-olah stoknya nggak ada ya. Tadi kalau kita intip kan stoknya ada tuh ya. Anggap aja nggak ada. Nah, di sini masih dikasih kesempatan, ada yang mau dirubah-rubah nggak? Ya mungkin Anda memutuskan, oh Jason butuh 5, saya juga butuh 5 lagi, atau saya lebihin deh buat stok karena barang ini banyak dipakai misalnya, saya ganti 10 deh misalnya ya. Nah, di sini Anda tetap masih bisa dikasih kesempatan untuk merubah atau menambah item, silahkan Anda mau sekalian gitu ya. Oh mouse, kalau mouse aja kan nggak enak, tambahin mousepadnya deh misalnya, silahkan tinggal tekan tombol add item. Oke, katakan cukup lah ini ya untuk demo kali ini, katakan cukup ini, tapi tetap bisa ditambahkan. Lalu saya masuk ke step 4, tekan tombol next. Nah, perhatikan di step 4 ini step yang sangat krusial, di mana si PQ Generation Wizard itu membaca preferred vendor dari barang ini ya, bahwa barang ini ada berapa nih, berapa vendor, 1, 2, 3, 4, ada yang kelima mestinya ya.
Coba kita collapse. Oh, cuma 4 ya. Tadi saya nggak tambahin. 1 saya hapus ya tadi ya. Oke. Ada 4 vendor yang bisa mensuplai ya. Kok tahu ada 4 vendor yang bisa supply? Kan tadi kita sudah set di item master data di informasi atau field preferred vendor. Ya, kita masukkan 4 vendor ini. Oke. Anda mau ambil semua? Ya, semua. Next. Ya. Anda mau pilih 1 atau 2 aja bisa, tapi katakan saya mau semua. Ya. Kalau semua berarti select all, ya tinggal pakai shift. Lalu saya next. Nah, oke, dikonfirmasi lagi. Benar ini yang Anda pilih dari pilihan yang step nomor 4? Yap, benar. Lalu next. Nah, ini step yang terakhir ya, sebelum nanti step 7 adalah resultnya. Nah, tadi kan di step 1 kita membuat parameter set ya. Jadi barangnya apa, lalu vendornya siapa, dan pokoknya setting-setting yang kita lalui di step 2 sampai step 5 ya. Apakah itu pengen disimpan? Ya, kalau mau disimpan dan execute, pilih ini. Atau simpan aja tapi nggak execute, lalu exit. Nah, pilih yang ini. Nah, jujur saya pribadi, tadi settingan tadi menurut saya tidak penting ya. Kenapa? Karena itu biasanya akan selalu berubah ya, tergantung kebutuhan. Jadi saya lebih condong pilih yang pertama, execute aja, nggak usah save. Oke. Apakah mau dicetak nanti quotationnya, PQ-nya, atau mau di create online quotation? Nah, ini in case connect dengan aplikasi quotation online ya, misalnya e-procurement atau apapun ya. Nah, ini juga nggak bisa otomatis ya, tetap harus dibuatkan add-on untuk bisa mengkoneksi ke e-procurement misalnya ya. Kita kan nggak usah. Oke, pada saat nanti saya eksekusi, kalau ada error mau ngapain? Kan vendornya tadi ada 4 ya. Apakah stop execution atau skip to next vendor? Nah, skip next vendor katakan. Oke. Lalu saya next. Nah, di step 7 adalah hasilnya. Dikatakan running this wizard result in the creation of multiple purchase quotation. You cannot cancel this operation. Continue. Nah, katakan ya, kita udah yakin, saya udah yakin, yes. Nah, maka si purchase quotation generation wizard telah membantu kita untuk membuatkan PQ sebanyak 4 secara otomatis ya. Ini apakah PQ-nya sudah jadi? Sudah dong, kan sudah ada panahnya tuh dan sudah ada nomornya. Ya, kalau kita nggak percaya atau kita mau cek, tekan aja panahnya. Tuh, ya, dan perhatikan vendornya beda-beda. V10.000, V20.000, V60.000 dan V70.000 ya. Nah, artinya PQ ini juga sudah jadi, tinggal kita intip, benar nggak? Oh ya benar. Anda mau PDF kan, lalu Anda mau email ke vendor tersebut, silahkan ya. Atau Anda mau print, Anda mau fax, silahkan ya. Karena kan sekarang tinggal kita kontak si vendornya, kita kasih informasi ini bahwa kita punya kebutuhan barang ini, tolong berikan penawaran. Oke, nah katakan sudah di print semua atau sudah diekspor PDF lalu di email ke PIC masing-masing vendor. Oke, berarti purchase quotation generation wizard telah selesai ya, telah menghasilkan 4 PQ. Oke, berikutnya lalu katakan masing-masing vendor tadi respon. Ya, respon dan memberikan penawaran ya, mereka entah mereka email, entah mereka fax atau mereka WA. Bos, ini penawaran dari saya. Nah, dari penawarannya masuk, Anda harus mengupdate secara manual PQ yang tadi ya. Oke, misalnya nih 4-4-nya masuk nih apa penawarannya. Berarti saya buka nih PQ-nya. Oke, PQ-nya mana? Ya, last data record aja. Katakan siapa nih yang memberikan penawaran, katakan SMD deh, SMD duluan ya, yang paling belakang nih. Dia kasih penawaran, ya. Kapan kasih penawarannya? Hari ini katakan. Nah, kita lihat, kita harus mengupdate ini secara manual, ya. Lalu dikatakan saya butuh tanggal 29. Nah, dia sanggup nggak kirim tanggal 29? Katakan sanggup. Oke, masukkan. Dia bisa kirim tanggal 29. Itu namanya quote date. Saya butuh 10. Dia sanggup nggak mensuplai 10? Sanggup dia.
Oke, harganya berapa? Nah, katakan harganya satunya misalnya ini mouse ya, misalnya $25 misalnya ya. Kena pajak nggak? Kena. Oke, sudah, apalagi yang perlu diupdate? Itu saja, karena kan yang kita butuhkan adalah bisa nggak Anda mensuplai barang ini? Bisa, saya minta 10, kasih 10, ya. Kirim tanggal 29, bisa, nggak ada masalah. Oke, lalu saya update. Selesai. Maka PQ nomor 62 dari SMD Teknologi sudah terupdate. Sekarang yang sebelumnya, yaitu PQ nomor 61 dari si CTI. Ya. Katakan penawarannya masuk. Nah, bisa nggak dia kirim tanggal 29? Wah, nggak bisa. Dia bisa tanggal 30. Bisa kirim 10? Bisa. Harganya 26 misalnya, lebih mahal dikit ya. Oke, kalau sudah saya update. Oke, kita update lagi penawaran yang berikutnya, nomor di 60. Kan ada 4 ya tadi ya, berarti 59, 60, 61, 62. Dari si Lasercom. Oke, bisa nggak tanggal 29? Bisa, ya. Bisa nggak 10? Bisa. Harganya berapa? 28 misalnya, lebih mahal nih, ya. Lalu saya update. Sudah, yang terakhir yaitu PQ nomor 59. Katakan penawarannya masuk, kita update. Bisa nggak tanggal 29? Bisa. Bisa nggak 10? Nggak bisa, cuma 8. Harganya berapa? 24 deh, ya. Lebih murah nih, ya. Lalu update. Nah, berarti keempat vendor yang kita undang untuk memasukkan penawaran sudah memberikan penawaran, dan kita pun sudah mengupdate PQ tadi secara manual berdasarkan penawaran yang dimasukkan dari masing-masing vendor. Oke, nah berarti berikutnya apa nih? Berikutnya adalah kita membandingkan dong, ya, membandingkan dari penawaran masing-masing vendor untuk ditentukan siapa yang menang. Oke, itu juga ada fiturnya, namanya adalah sebentar kita cari, namanya ada di report ya, namanya Purchase Quotation Comparison Wizard, Comparison Report, sorry. Purchase Quotation Comparison Report, jadi dalam bentuk report. Oke, sekarang kita coba buka Purchase Quotation Comparison Reportnya, ya. Nah, kita masukkan parameter yang documented-nya saja, karena itu documented yang kita buat per hari ini, ya. Karena kalau yang lain terlalu umum ya, misalnya item, kan itemnya juga bisa banyak, ya. Itemnya ya memang spesifik tadi mouse ya, ya itu kalau tadi kebetulan memang contoh kita satu barang. Tapi kalau kita bayangkan banyak barang juga kan sebaiknya ini kita kosongkan, vendor pun bisa banyak. Nah, mungkin yang paling enak kita jadikan parameter tuh yang ini, ya. Bisa by required date, documented. Kalau syukur-syukur Anda tadi bisa hafal bahwa PQ yang kita create tadi itu masuk dalam grup mana, ya. Cara ngeliatnya bagaimana? Itu ngeliatnya di sini. Nih, grup nomor 26, ya. Jadi Anda bisa tahu, oh ini rombongan bidding untuk grup nomor 26, ya. Jadi Anda bisa langsung masukin 26. Katakan Anda lupa, cuman ingat tanggalnya, oh saya mau proses yang PR tanggal Maret tuh tanggal 25 misalnya, ya udah masukkan tanggalnya, itu tanggal 25, ya. Sudah, saya oke. Nah, perhatikan. Nah, ini reportnya, ya. Karena kita akan membandingkan penawaran yang diberikan masing-masing vendor berdasarkan barang by item, maka kelihatan nih, ya, siapa yang kira-kira bisa jadi pemenang, ya. Contoh, ini yang warna merah adalah panduan, ya, bahwa ini adalah penawaran yang terbaik, ya. Kita coba lihat satu-satu dari price, ya. Barang ini untuk masing-masing price yang paling menang adalah si CTI. Kenapa? Karena dia paling murah. Yang lain 28, 30, 35, dia 26. Oke. Jadi faktornya bukan hanya selalu murah, tapi juga ada required date, ya. Saya butuhkan tanggal 29, dia bisa supply tanggal 30. Masih oke. 30, ini telat, ya. Paling telat. Ini 30 masih yang mendekati, masih oke. Ini kebetulan sama semua, ya. Kalau memang ada yang bisa supply tanggal 29, pasti dia menang mutlak nih, ya. Dia menang mutlak, dalam arti semua kategori dia menang, ya. Jadi parameter yang pertama adalah harga,
Parameter yang kedua adalah tanggal pengiriman. Yang ketiga adalah quantity. Nah, cara quantity pun si ini sama ya, sama kebetulan sama semua nih. Tapi si ini item nih, kenapa? Saya minta 10, Anda bisa supply 8. Nah, ini kalau point of view kita berdasarkan item. Nah, memang kalau kita mau mengadu by item, enaknya kita pilihnya grupnya by item. Karena kalau kita by PQ, ini hasilnya bisa beda. Ya. Nah, perhatikan semuanya merah kan? Karena point of view kita adalah PQ. Ya. Tapi kalau memang kita mau adu per barang, point of view kita adalah sebaiknya item. Ya. Nah, saya ceritanya pengen merubah nih. Saya pengen supaya si CTI menang mutlak nih, supaya reportnya biar agak cantik aja ya. Kita main-main aja sedikit ya. Kita coba ganti bahwa yang lain itu tanggalnya jauh ya. Misalnya si 60 nih. 60 saya mau ganti kuantitinya deh. Dia bisa 9. Saya update. Lalu ini 9, ini masih oke. Lalu yang si 62 dia juga cuma bisa 8 misalnya ya. Ini saya cuma modifikasi aja sedikit ya, supaya nanti reportnya berubah nanti ya. Kita coba lagi, kita oke. Nah, berubah kan? Jadi kalau kita lihat sekilas saja sudah hampir jelas dan pasti bahwa si CTI itu menang mutlak ya, menang mutlak dari ketiga kategori. Yang ini cuma menang di kategori ini nggak menang semua, dia juga menang dari sisi tanggal saja ya. Jadi bisa dikatakan CTI adalah pemenangnya. Nah, bagaimana sekarang cara mengkonvert si CTI untuk kita hadiahi ya sebuah PO? Ya udah, kita tinggal select barisnya ya. Lalu kita create purchase order. Kita tekan tombol yang di sini. Do you want to close other purchase quotation the same group number? Nah, ini kan suatu proses standar yang kita lakukan secara serentak dan bersamaan waktunya, ya kan? Dan mereka masih dalam grup yang sama, yaitu grup nomor 26. Seyogyanya kalau kita sudah tentukan pemenang, ya PQ yang lain kan harus kita close, ya. Kecuali memang Anda ada kemungkinan mau beli lagi dengan si vendor yang lain. Mungkin PQ-nya Anda mau tetap open. Ya, mungkin dalam hal ini saya mau close ya, bahwa saya sudah tentukan pemenang sanggup bisa mensuplai kebutuhan saya, maka saya nyatakan yang lain tutup. Maka saya jawab yes. Nah, selesai, message pun masuk bahwa PO sudah jadi ya, yaitu PO nomor berapanya nih nggak kelihatan ya. Tadi muncul di bawah saya nggak lihat, yuk kita coba cek aja. Kita cek PO nomor berapa, last data record. Nah, ini dia. PO nomor 541, CTI sebagai pemenang, barangnya adalah mouse USB sebanyak 10, harganya 26, kirimnya tanggal 29 tadi ya, sesuai dengan permintaan kita. Ya. Perhatikan, based on purchase request, based on purchase quotation. Oke. Nah, ini di loop date-nya ya, tanggal 30. Oke, nah itulah demonstrasi untuk modul purchase request dan purchase quotation. Sampai sini apakah ada pertanyaan?